Salam dan bahagia rekan guru sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Hal ini merupakan lanjutan dari kegiatan mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, yakni pada modul Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Samuel Jugohera SPDGR dari SMA Negeri 1 Ileape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada modul 1, kita akan melihat tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada poin yang pertama, pendidik harus secara sadar memahami kekuatan dan kelemahan dirinya. Hal ini disebabkan karena seorang pendidik yang memahami kekuatan dan kelemahan dirinya dapat meningkatkan efektivitas mengajar. Pendidik yang mengenal kekuatan dan kelemahan diri dapat menyesuaikan gaya pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan baik. Selain itu, pendidik yang memahami kekuatan dan kelemahan dirinya dapat meningkatkan keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan profesional, di mana dia dapat memperoleh wawasan tentang keseimbangan yang tepat antara kehidupan pribadi dan profesional. Mereka juga dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menyesuaikan kegiatan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Seorang pendidik juga harus mampu memahami karakter dan kebutuhan murid. Pendidik yang mampu memahami karakter dan kebutuhan murid akan dengan mudah mengidentifikasi metode dan strategi pembelajaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Hal ini tentunya dapat membantu memaksimalkan hasil belajar dan memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Ketika guru memahami karakter dan kebutuhan murid, mereka dapat berinteraksi dengan murid dengan cara yang lebih positif dan membangun hubungan yang lebih baik. Guru dapat menggunakan pengetahuan mereka tentang kebutuhan dan karakter murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memotivasi. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik harus adaptif terhadap perubahan dengan meningkatkan kapasitas diri. Perkembangan dunia pendidikan dan teknologi terus berkembang dan berubah dengan cepat. Pendidik perlu memahami perubahan-perubahan tersebut dan terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka agar dapat memberikan pendidikan yang lebih baik dan relevan bagi siswa. Melalui kesadaran pendidik untuk terus belajar secara mandiri meningkatkan kapasitas diri, pada dasarnya merupakan bagian dari perjalanan seorang pendidik untuk menjadi manusia merdeka. Sahabat guru hebat sekalian, pada modul 2, kita akan mempelajari tentang mendidik dan mengajar. Pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen bertumbuhnya unsur peradaban. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Dan selanjutnya, mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Mendidik merupakan upaya untuk menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mendidik sama dengan menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berintegritas, dan mampu berkontribusi secara positif pada masyarakat.
Seorang pendidik berperan untuk menuntun murid untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini telah ditegaskan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup dan bertumbuhnya murid. Seorang pendidik harus memandang murid secara utuh dengan memberikan tuntunan berupa didikan lahir dan didikan batin kepada murid agar terpenuhinya kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Perkembangan dunia pendidikan yang saat ini terus bergerak maju seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pendidikan maupun pengajaran, seorang pendidik harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk mendampingi murid. Kodrat alam dalam dunia mengacu pada pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk biologis memiliki sifat alamiah yang mempengaruhi cara kita belajar dan mengajar sesuai dengan bentuk lingkungan di mana murid berada. Kodrat yang dimiliki setiap murid tidak sama. Oleh karena itu, setiap murid perlu mendapat tuntunan sesuai dengan keunikannya, sehingga dapat tercapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mampu untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan potensi yang ada pada murid dan konteks yang relevan di mana guru dan murid berada. Ada kodrat zaman. Kodrat zaman dalam dunia pendidikan mengacu pada pemahaman bahwa zaman atau era tertentu memiliki karakteristik, tantangan, dan kesempatan yang berbeda yang mempengaruhi pendekatan pendidikan dan tujuan pendidikan. Kodrat zaman juga dapat mempengaruhi tujuan pendidikan, karena nilai dan harapan masyarakat berubah seiring waktu. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, pendidikan mungkin lebih berfokus pada pengembangan keterampilan praktis, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sementara pada masa kini, pendidikan juga harus memperhatikan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi. Dalam merancang pembelajaran yang terbuka, berkelanjutan, dan berdasarkan budaya bangsa menuju pembelajaran yang berpihak pada murid, seorang pendidik dapat menggunakan asas trikon, yakni yang pertama kontinu, di mana pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, pengembangan pembelajaran yang diperoleh dari berbagai sumber, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan. Dan yang ketiga, konsentris, pengembangan pembelajaran yang terbuka, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan sejalan dengan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Rekan guru hebat, pada modul 4, kita akan mempelajari, mendidik, dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, tidak hanya sebatas tentang meningkatkan kecakapan pengetahuan atau kognitif murid. Seorang pendidik juga bertanggung jawab untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Pengembangan kecerdasan budi pekerti murid meliputi bagian biologis dan bagian intelligible. Bagian biologis yakni berkaitan dengan rasa, seperti cemas, gelisah, takut, senang, bahagia, kecewa, dan bagian intelligible meliputi kemampuan berpikir atau kemampuan menyerap pengetahuan. Sebagai pendidik, sudah seharusnya berupaya untuk terus mendampingi proses belajar murid untuk menumbuhkan kecerdasan berpikirnya dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya, serta membantu murid untuk memahami dan mengendalikan budi pekerti yang kurang baik. Dunia pendidikan kita sebelumnya selalu menggunakan teori tabula rasa dan teori negatif
dalam melaksanakan pembelajaran, di mana teori tabula rasa memandang anak sebagai kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan gagasan yang diinginkan oleh pendidik. Dan teori negatif memandang kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Sejatinya, dalam menerapkan Merdeka Belajar, sudah seharusnya pendidik menggunakan teori yang sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia, yakni teori konvergensi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni teori konvergensi, di mana kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas guru adalah menebalkan tulisan yang sudah ada. Oleh sebab itu, guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu guru hebat, pada modul 5, kita akan mempelajari pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sasaran pendidikan sebenarnya tidak hanya berfokus pada informasi tentang pengetahuan, namun sejatinya merupakan upaya untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mampu untuk mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak, bahwa setiap anak memiliki cara yang berbeda dalam mengeksplorasi maupun mengekspresikan pemahamannya. Pendidikan seharusnya membantu mengantarkan peserta didik untuk merdeka atas dirinya dan penghidupannya. Kemerdekaan murid adalah kunci yang mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan. Ki Hajar Dewantara telah memperkenalkan sistem Among sebagai metode pendidikan yang menekankan pada Ingarso sung tulodo, yakni di depan memberi teladan. Ing madio mangun karso, yakni di tengah membangun kehendak. Dan tutwuri handayani, yakni di belakang memberi dorongan. Dari sistem Among ini, sebagai pendidik harus menyadari bahwa murid merupakan sosok yang harus dituntun, didampingi dengan tulus, agar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan kodratnya untuk mencapai tujuan akhir, yakni keselamatan dan kebahagiaan murid. Sahabat guru hebat, memasuki abad 21, murid harus dibekali dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembelajaran, guru dapat menggunakan pendekatan saintifik, yakni mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Selain itu, guru juga harus membimbing dan menuntun murid. Untuk membimbing dan menuntun murid, membangun konteks belajar terhadap dirinya, sehingga murid mampu untuk menentukan tujuan belajarnya. Seorang pendidik juga perlu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan selanjutnya, seorang pendidik harus terus mendorong murid untuk berkolaborasi dan bekerja sama dan saling membantu sesama teman. Hal ini tentunya tidak hanya akan mengembangkan kecerdasan intelektual pada murid, namun juga kecerdasan emosionalnya. Hal inilah yang menjadi inti dari Merdeka Belajar, di mana kita tidak hanya mengajar secara ilmu pengetahuan, namun juga mempersiapkan murid, menuntun dan mendampingi murid, sehingga murid mencapai selamat dan bahagia. Terima kasih telah menonton dan menyimak aksi nyata ini. Jika berkenan, mohon memberikan umpan balik pada link yang telah disediakan. Semoga bermanfaat. Mari bersama kita wujudkan Merdeka Belajar demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Salam dan bahagia.